Oke, oke, selamat datang kawan-kawan sekalian. Terima kasih Mbak Jen atas kesediaannya untuk diskusi kali ini. Jadi bagi yang belum kenal sama Mbak Jen, Mbak Gayatri Mudhari ini, beliau adalah salah satu aktivis di Indonesia. Terus kemudian beliau juga seorang muslimah, disclaimer ini. Eh, tap- tapi beliau apa namanya punya pengalaman, pernah dapat beasiswa belajar di Pontifical University of Saint Thomas Aquinas di Vatikan. Kampusnya cuman selemparan batu dari Vatikan. Terus apa namanya? Dan beliau sekarang sedang me- mengetuai atau apa mempioniri organisasi namanya Hijrah Indonesia, yaitu organisasi yang membela hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Nah, tema kali ini adalah gerakan lepas jilbab. Eh, ini juga disclaimer bahwa sebenarnya memakai jilbab atau enggak itu adalah sebuah hak semata. Tapi ketika memakai jilbab itu kemudian dijadikan peer pressure, apalagi dijadikan kewajiban seperti di Iran, Saudi Arabia, Aceh, itu menjadi sebuah hal yang harus ditentang. Gitu. Jadi ketika ada orang yang bisa me, mengadvokasi pemakaian hijab, kita juga bisa mengadvokasi pelepasan jilbab gitu. Oke, Mbak Jen, sebagai seorang aktivis yang lama berkecimpung tentang hak-hak kaum wanita ini, sebenarnya sejarah jilbab itu bagaimana? Sejarah jilbab, kalau saya bicara secara kesarjanaan saya sebagai sejarah ya, Mhm, sarjana sejarah, mhm, yang saya ketahui jika itu berkaitan dengan rumpun Bani Israel atau kita sebut biasanya agama Abrahamic Faith, mhm, mula-mula kerudung yang dikenal itu diceritakan di dalam teks Kejadian. Kalau nggak salah teks Kejadian 24 ketika Ribka itu hendak menikah dengan yang kita kenal sebagai Nabi Ishak. Nah, jadi itu hanya suatu simbol yang kemudian dipahami berbagai-bagai cara oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Kristen. Dan sepertinya itu merupakan tradisi ketika itu kalau perempuan menikah itu memakai kerudung. Ya, kita bisa melihat tidak hanya di suku-suku Israel atau Mesopotamia atau Babilonia pada masa itu, tapi juga di India, di Cina bahkan ya, pengantin mengenakan kerudung sebelum menikah ditutupi wajahnya. Itu mula-mula sekali, berarti itu sudah ada sekitar uh, 2000 tahun yang lalu mungkin ya, sudah seperti itu. Kemudian itu terus berevolusi, terutama ketika terjadinya uh, menjadi hukum adat, memisahkan atau misalnya pada masa itu ada kode hukumnya, ada kode. Misalnya kalau khusus untuk jilbab adalah perempuan yang merdeka, bangsawan, dia mengenakan kerudung. Sedangkan perempuan yang budak, dia tidak boleh berkerudung kecuali dia sedang mendampingi tuannya. Dia boleh pakai kerudung. Kalau dia pakai kerudung pada masa itu, pada hukum adat Asyur pada masa itu, ada di situ disebut di hukum adat Asyur nomor 140, sekitar 1750 Masehi, sebelum Masehi ya. Kalau perempuan tidak merdeka atau budak atau hamba itu pakai kerudung, dia itu malah dihukum, ditimpa oleh alat semacam yang bikin pas aspal itu loh. Ya itu. Kemudian itu berubah lagi. Uh, Pada masa Romawi, penjajahan Romawi, kita ingat bahwa Bani Israel atau orang yang memiliki hukum adat yang sama itu kemudian dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga hukum adat atau adat istiadat pada masa itu sudah berkonvergensi atau berpadu dengan masyarakat Romawi. Kita ingat di dalam Korintus 1, uh, Santo Paulus
mengatakan bahwa tata krama atau adab beribadah itu mengenakan kerudung bagi perempuan. Itu dapat dipahami sebagai suatu penghormatan terhadap suatu hierophant. Hierophant itu tempat yang sakral. Jadi di setiap tempat pada masa lalu sampai sekarang kita kan punya adab masing-masing ke tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat yang dianggap sakral. Nah, dan itu terus lagi berkembang pada masa bapak-bapak gereja, mungkin pada abad 3 sampai abad 6 Masehi sebelum Nabi Muhammad, sudah ada pandangan-pandangan seperti dari Santo Clement Alexandria bahwa kalau perempuan itu memakai kerudung atau jilbab atau menutup auratnya sampai hanya terlihat wajah itu lebih sopan, itu bentuk kemuliaan karena tubuh wanita itu begitu memikat sehingga perempuan harus pakai kerudung. Itu disampaikan oleh bapak-bapak gereja, terutama itu di bapak gereja yang dihormati oleh kalangan Ortodoks ya, Ortodoks Timur, kekristenan Timur dan kekristenan Oriental. Nah, di dalam Al-Quran, surah yang menyebutkan itu setidaknya ada 3, Al-Ahzab 59, Al-A'raf, dan An-Nur, kalau nggak salah 31. Pertama itu membahas mengenai tata krama dalam hal hijab itu segregasi antara lelaki dan perempuan. Ini mirip seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus, tetapi ini tata krama di dalam kita di ruang publik. Kemudian yang kedua adalah supaya dikenali. Maksudnya dikenali, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sebagai identitas. Oh, dia adalah bagian dari kelompoknya Muhammad, orang-orang yang mulia. Jadi tidak ada semacam aturan pada masa itu bahwa kalau orang-orang yang ikut seperti itu, orang-orang yang terhormat, tidak boleh diganggu. Gitu kan. Kita membayangkan pada masa itu mungkin seperti zaman istilahnya barbar gitu ya. Tetapi tetap ada aturan. Kalau dia bagian geng dari anu, kalau lo ganggu, lo macam-macam, sikat. Nah, gitu kan. Nah, tapi kalau sudah ada penanda, dia pakai kerudung, atau mungkin yang laki-laki juga ada penanda yang lain, kalau diganggu, bisa berantem kan? Lebih baik jangan. Itu yang ketiga adalah, kalau di dalam kejadian atau Bereshit, itu aurat pada mulanya adalah untuk menutup kemaluan. Malu, karena ada shame. Kemudian itu berkembang pada masa berikutnya sebagai logika atau gini, untuk melindungi. Jadi ketika zaman Asyur dan Babilonia itu mereka punya hukum adat seperti itu, dan kita tahu bahwa bangsa Israel kemudian itu dijajah oleh bangsa Babilonia dan kemudian bangsa Persia, maka para pemuka adat Israel kemudian mengatakan dan mewajibkan perempuan menggunakan kerudung. Secara logika itu demi menyelamatkan umat mereka di hukum kolonial pada masa itu. Nah, ketika zamannya Rasulullah di Al-Quran itu disebut lagi aurat adalah untuk estetika, untuk keindahan. Artinya di sini ada evolusi pemaknaan, walaupun tidak menafikan pemaknaan yang sebelumnya. Jadi, yang saya lihat di sini selalu ada perubahan makna mengenai aurat, mengenai berpakaian dan berbusana. Apa itu tata krama dan apa itu sopan santun. Tata krama itu kan di sini saya maksud terjemahan dari modesty ya. Kata yang tepat mungkin bagi saya tata krama berbusana, modesty itu. Kalau di Kesopanan. dalam bahasa Inggris kan modesty. Nah, kesopanan gitu kan. Tapi kan sama ini orang anggap, wah kalau nggak pakai baju seperti jilbab nggak sopan gitu kan. Nah, padahal tata krama kan di setiap budaya dan setiap bangsa itu kan pasti berbeda-beda gitu. Karena apa? Karena kearifan lokal mengenai perempuan dan lelaki dan mengenai segregasi itu berbeda. Misalnya gini, yang saya maksud berbeda gini. Ketika saya mengatakan mengenai dejilbabisasi, gerakan lepas jilbab, orang akan mengatakan ya, saya pernah ada satu orang namanya, saya ingat, namanya Amin juga dari Iran.
kenapa kamu mempromosikan supaya orang tidak berjilbab? Kan bisa kamu lepas jilbab sambil berjemur di tempat yang khusus untuk perempuan. Loh, itu kan mungkin di Iran seperti itu. Mereka ada kebiasaan untuk segregasi. Sedangkan orang Indonesia tidak ada kebiasaan segregasi. Karena apa? Kita biasa pergi ke sungai bareng, ke air terjun bareng, mandi di sungai bareng, mandi di pantai bareng. Artinya apa? Ada kearifan mengenai segregasi atau mengenai hubungan antara laki dan perempuan yang berbeda antara kita dengan Iran. Apakah itu harus dipaksakan seperti itu? Kan tidak. Karena kalau memang itu dari dulu seperti itu konsepnya, kenapa nggak jadi sejak kita nenek moyang kita itu memeluk Islam 500 tahun yang lalu, Sultan Agung seperti itu misalnya kan, Ya. sudah ada aturan memisahkan kan. Oke, Ya. terus kita akan ini ya. Tadi sejarah jilbab. Mari kita apa ya masuk ke dalam Islam itu sendiri. Bahkan di dalam Mm-mm. Islam itu sendiri kan ada beberapa ijtihad dari beberapa ulama yang berbeda-beda gitu. Ada yang Ya. mewajibkan jilbab, ada yang tidak mewajibkan jilbab. Nah, Mm. kalau di Indonesia misalnya kayak tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Quraish Shihab, terus Buya Hamka, itu kan menganggap Mm. bahwa jilbab itu tidak wajib kan. Dan itu Mm. kita lihat dari sejarahnya juga, bahkan misalnya Fatayat atau Aisyah dari Muhammadiyah, Fatayat dari Mm. NU, dari sejak berdirinya mereka jarang sekali yang berjilbab tertutup, hanya kerudung begitu saja gitu kan. Mm. Nah, Betul. ini kan kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya, turunnya ayat jilbab itu kan bahwa di Madinah waktu itu orang masih sangat patriarkis. Perempuan-perempuan Mm. kalau mau misalnya apa namanya, kalau malam-malam mau apa buang air besar itu mereka harus ke pinggir kota, dan kemudian banyak Mm. sekali apa laki-laki yang ingin ingin mengganggu mereka gitu. Makanya Mm. turunlah ayat ini yang apa namanya yudnina alaihinna jalabibihinna kan. Jadi eh, Mm. supaya penutup kepala itu sekalian ditutupkan ke dada mereka, karena zaman sebelum Islam Mm. itu kan kelihatan dadanya kan. Nah, Mm. kalau dilihat dari sini, mengapa orang-orang zaman sekarang ini tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat seperti itu, bahwa ijtihad itu bisa berbeda-beda, apa namanya jenisnya, bisa berbeda-beda hukumnya gitu. Kenapa di Mm. Indonesia sekarang ini semakin keras, bahkan ketika ada orang yang mau melepas jilbab aja sudah stigmatisasi sebegitu rupa, seolah-olah jilbab itu adalah wajib yang benar-benar wajib gitu. Padahal itu masih masalah khilafiyah juga. Menurut Mbak Chen, sebabnya apa itu? Oh, ya. Kalau saya pribadi melihatnya, salah satunya karena kita tidak diajarkan oleh ulama-ulama atau ustadz-ustadz itu sesuatu yang sangat mendasar dari agama kita. Di dalam kasus ini adalah Islam. Sebetulnya untuk apa sih tujuan dari hukum-hukum agama? Saya kemarin menulis bahwa dulu agama itu sebetulnya adalah mengenai mindset, mengenai spiritualitas, mengenai bagaimana kita dapat merasakan empati kepada orang lain, adab, atau di sini disebut sebagai tadi tata krama, ya kan? Kemudian eh, akhlak atau moral. Di sini bukan berarti akhlak itu sesuatu yang ritus-ritus itu bukan, atau hal-hal yang tadi termasuk berpakaian jilbab, tapi akhlak itu adalah bagaimana kita memperlakukan sama manusia dan makhluk hidup yang lain. Tetapi kemudian agama justru dipahami sebagai hal-hal yang berkenaan dengan ritus-ritus. Hal-hal yang sebetulnya zaman dahulu orang juga pergi sembahyang ke kuil. Zaman dulu semua orang melakukan itu, semua orang pergi tahun baru dan semua orang merayakan Idul Adha. Tetapi tujuan mereka bisa jadi sekuler. Sekuler di sini saya pahami sebagai duniawi. Misalnya ada orang pergi sholat dan sembahyang puasa karena dia pengen sesuatu, pengen kaya, pengen sembuh dari sakit, atau pengen dapat istri, ya kan? Itu kan hal-hal sekuler. Tapi kalau agama itu bukan hal-hal sekuler seperti itu. Nah, ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang mengajarkan itu, dia tidak mengajarkan dasar dari agama adalah hal yang berhubungan dengan spirit, dengan jiwa, kejiwaan kita. Dan kenapa?
kemudian termasuk dalam jilbab. Saya ambil contoh. Tadi saya membaca status. Untuk apa sih itu orang menulis apa? Tadi dia bilang, untuk apa sih itu gerakan lepas jilbab? Kalau saya tambahkan kata-katanya adalah bagaimana kalau gerakan lepas jilbab 15 menit sehari saja untuk perempuan yang ingin berjemur? Boleh nggak? Nggak boleh pasti. Banyak sekali. Sejak saya bikin page Hijrah Indonesia itu, banyak orang curhat ke saya, jangankan lepas jilbab 15 menit sehari di teras rumahnya untuk berjemur. Untuk di foto profilnya aja nggak boleh. Dan dia stres mengenai itu. Bagaimana kalau orang itu punya penyakit seperti saya? Bagaimana kalau orang itu punya disabilitas seperti saya? Saya tidak bisa jongkok kalau di WC umum. Jadi itu sebabnya sejak saya sakit, saya sering pakai rok pendek. Karena kalau saya bepergian, saya menemukan WC jongkok, saya akan kesulitan. Jadi saya memutuskan pakai rok pendek. Kalau orang melihat saya mungkin seperti orang sehat saja, seperti sekarang kan. Tapi saya punya kelemahan seperti itu. Kalau orang nggak ngerti, itu ngapain gaya tiko dari pakai jilbab kemudian lepas jilbab. Kalau saya pribadi, keluarga saya tidak mempermasalahkan karena mereka mengerti kesulitan saya dan mengerti tentang Islam yang esensial. Tetapi ternyata banyak di luar sana teman-teman saya yang dia tidak bisa lepas jilbab walaupun hanya di foto profil, walaupun pakai kerudung seperti Cinta Nuria Wahid pun masih tetap diomelin gitu loh. Nah, karena apa? Karena tidak mengerti dasarnya. Misalnya tidak mengerti dasar yang tadi Amin bilang itu untuk menjaga mereka supaya mereka tidak diganggu. Itu artinya apa? Dasarnya itu tadi yang seperti salah satu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, hifz al-nafs, atau demi menjaga keselamatan hidup perempuan itu. Dan itu ada di dalam Al-Baqarah ayat 53. Bagaimana membedakan antara yang hak dan yang batil? Ada salah satu keterangan di dalam Taurat. Apa itu keterangan di dalam Taurat? Yaitu yang saya sering sebut adalah dekalog atau 10 perintah Allah. Yang kalau kita lihat pokok-pokoknya salah satunya adalah jangan membunuh, lotisah, jangan mengambil nyawa orang lain. Sama kan dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kan, hifz al-nafs kan, menjaga, melindungi kehidupan. Dan itu disebutkan lagi di dalam Al-Maidah 32. Kalau kamu membunuh satu orang saja berarti kamu sudah membunuh banyak orang. Kalau gara-gara satu orang seperti saya tidak boleh berjemur, walaupun cuma 15 menit di teras saya, terus ada yang bilang saya, kamu naik aja ke genteng. Loh, saya kakinya aja udah seperti ini disuruh naik ke genteng. Ya kan aneh. Atau ada yang suaminya itu pengen bikin pengen nunggu lah bikin teras khusus. Loh ya sampai kalau nunggu sampai punya uang, terus istrinya tetap defisiensi vitamin D bagaimana? Itu kan hukum agama yang karena tidak paham dasarnya yang seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu. Salah satunya adalah hifz al-nafs yang sebetulnya itu sudah ada di dalam Al-Quran sendiri. 10 perintah Allah itu. Gitu. Nah. Oke, mari kita menariknya ke dalam masalah kebangsaan, Mbak. Jadi Soekarno di awal-awal berdirinya Indonesia itu sudah banyak berbicara masalah ini. Gitu. Jadi bagi Soekarno Islam itu adalah nafas peradaban. Gitu. Islam itu api peradaban. Dan dia sering menghardik orang-orang yang kalau menurut istilahnya dia hanya mendapatkan daki-daki peradaban gitu. Bagi dia namanya Islam Sontoloyo. Islam yang hanya ribut masalah jilbab, hanya ribut masalah celana cingkrang, hanya ribut masalah hal-hal sepele yang sebenarnya tidak perlu diributkan sama sekali. Karena itu ya hanya masalah khilafiyah. Orang bisa berbeda pendapat, orang bisa berbeda ijtihad seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini supaya orang tidak ribut daki-daki peradaban, tidak ribut Islam Sontoloyo ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan ini, Mbak? Wah, itu pertanyaannya kok sulit banget ya, Min. Kayak presiden jadinya. Iya, karena ini sebenarnya sudah cukup mendesak gitu. Karena kita lihat ya di Aceh sudah mulai diwajibkan oleh jilbab gitu. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi seperti di Pakistan. Pakistan awalnya kan negara cukup demokratis, Bangladesh juga awalnya negara cukup sekuler, bahkan pendiri-pendirinya itu cukup sekuler gitu. Pendiri Indonesia pun cukup sekuler. Muhammad Hatta itu juga sangat sekuler. Dia juga yang misalnya
mengusulkan dihapuskannya syariat Islam dari sila pertama. Mm-mm. Dan kalau misalnya ini dibiarkan, ini akan menjadi seperti di Bangladesh, di Pakistan, di Iran atau di Saudi Arabia. Jadi mengekang Mm. kebebasan perempuan yang seharusnya itu sudah tidak ada lagi di abad 21 yang modern ini. Eh, Iya. Kira-kira pendidikan seperti apa yang harus kita kasih kepada generasi baru ini supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut gitu. Ya seperti yang dibilang Pak Karno tadi bahwa ini adalah daki-daki peradaban yang kita ributkan gitu. Bukan api peradaban Islam Mm. yang seharusnya dibicarakan. Betul. Hmm. Ya, sama seperti banyak orang kan tadi menanyakan, kok judulnya gerakan lepas jilbab gitu kan, kayaknya receh receh dan remeh-temeh banget kan, Min. Hmm. Yeah. Padahal itu sebetulnya kita ingin apa istilahnya, menggali dasar yang kita hilang sama ini, yang selama ini kita tidak diajarkan adalah mengenai kesetaraan. Kesetaraan itu ada di dalam Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah di dalam pendidikan kita sekarang diajarkan mengenai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Dan apakah negara kita dan pemerintah kita juga mencontohkan keadilan itu? Mungkin yang hilang itu antara lain itu. Di samping itu juga, kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga ada kan di dalam Pancasila. Sebetulnya Pancasila itu sudah suatu teori ideologi yang cukup bagus sebetulnya. Tetapi pengejawantahnya atau aplikasinya mungkin selama beberapa orde selalu tidak berhasil, ya kan, tidak begitu sesuai dengan cita-cita yang ada di dalam dasar-dasar Pancasila, termasuk juga ketuhanan yang Maha Esa. Orang memahami ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang satu seperti dewa, yang dia nyuruh kita pakai jilbab, nggak peduli kita itu mau sakit, mau mau mampus kayak gitu, kalau misalnya terus-terusan di dalam rumah kan, kalau keluar harus pakai jilbab seperti orang di Afghanistan. 95% dari mereka perempuan mengalami defisiensi vitamin D dan punya penyakit tulang, dan anak-anaknya semua mengalami rakitis. Nah, nggak peduli. Padahal harusnya yang dipahamkan kepada manusia kita adalah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Tauhid itu berarti satu kemanusiaan. Jadi kembali lagi semua itu harus apa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Selama ini kita memisahkan Tuhan dari manusia, seolah-olah Tuhan adalah dewanya orang pagan gitu kan, yang apa, kita harus menaati dia sepenuhnya supaya kita masuk surganya dia, supaya kita nggak masuk nerakanya dia. Padahal sekeyakinan saya setelah saya membaca Alkitab, Al-Quran, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan seperti itu, bukan model pagan seperti itu. Itu mungkin yang perlu suatu revolusi pelajaran dan pendidikan keagamaan dan peradaban di masyarakat kita. Tapi kalau yang untuk lingkup sederhana saja, saya bicara dengan pembantu saya, dia mengerti kok kenapa kita perlu buka jilbab, kenapa dalam bahasa sederhana ya, kenapa kita tidak perlu pakai kerudung setiap hari. Dia sendiri hidup di dalam rumah yang sempit dan sesak dan tidak ada, jangankan AC, kipas angin juga nggak ada gitu. Terus gitu, jadi dia paham, oh ya gitu. Jadi kita bisa, kalau kita mau, kita bisa membahasakan kepada orang karena dia merasakan apa yang kesulitan yang dialami ketika sesuatu hal itu dipaksakan dan itu bisa membahayakan bagi hidupnya. Dalam kasus percakapan topik kita kali ini kan adalah pemaksaan model busana kan, ya, busana jilbab. Gitu, ya, apalagi di negeri seperti Indonesia yang agraris gitu, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani gitu. Orang yang seorang petani yang muslimah tidak mungkin dia misalnya tandur atau nanam padi pakai jilbab atau pakai cadar gitu, ya itu akan pingsan di tengah sawah gitu. Jadi busana itu memang aku setuju seperti yang dibilang Mbak Jen tadi bahwa itu hanyalah kesopanan belaka gitu. Kalau di rumah
ya pakai daster itu sudah sangat sopan gitu. Kalau di Hmm. sawah ya jangan pakai hijab, nanti pingsan di tengah sawah gitu. Jadi Hmm. apa namanya, baju itu kesopanan. Tapi kalau dari pendapatku sendiri ya, kenapa di Islam itu apa namanya, banyak sekali mengatur pakaian, pakaian dari wanita, itu karena memang dari awalnya memang sudah patriarki. Apa Hmm. namanya, hampir semua nabi-nabi itu lelaki, ya memang semuanya nabi laki-laki ya yang kita ketahui. Terus kemudian imam fikih juga laki-laki, 3 imam Syiah, 4 imam di Sunni itu semuanya juga laki-laki. Jadi mungkin perlu ada fikih-fikih baru yang lebih pro perempuan, dan juga Hmm. imamahnya imam perempuan. Ini perlu, mungkin perlu di apa ya, oleh umat Islam perlu dibincangkan, dipertimbangkan supaya tidak ada jomplang antara peraturan yang di Islam yang banyak merugikan wanita gitu. Karena apa namanya, secara umum kalau ini dibiarkan seperti yang saya sering bilang, peer pressure ini akan kemudian menyebar kemana-mana dan akan merugikan perempuan pada akhirnya. Nah, kalau kalau menurut Mbak Chen, di Islam ini memungkinkan nggak untuk membuat perubahan-perubahan yang cukup signifikan itu, sehingga ada istihad-istihad baru yang lebih up to Hmm. date, yang lebih rasional, yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi banyak manusia. Hmm. Uh, Pertama, mungkin betul bahwa agama Islam, Yahudi, dan Kristen kemudian berkembang menjadi agama yang patriarki. Walaupun ketika saya membaca teks-teks Alkitab dan Al-Quran, di sini saya tidak membaca hadis ya, dan saya melihatnya sebagai satu kesatuan, saya tidak yakin bahwa sebetulnya patriarki. Bahkan ada matriarki di dalamnya. Bahkan dalam sejarah sendiri, seperti yang ditulis oleh Hatun Al-Fasi, pada masa Rasulullah itu matriarki justru. Makanya Khadijah itu melamar Muhammad. Makanya kakek buyutnya Muhammad tidak tidak satu kota dengan nenek buyutnya Salma yang orang Yahudi. Jadi sudah ditemukan situs-situs arkeologi itu. Dan kemudian kalau ada yang bilang bahwa saya liberal gitu misalnya, karena saya mengatakan jilbab itu tidak wajib. Sekarang coba Anda buktikan kepada saya situs-situs arkeologi yang ada di Arab, di Nabatea atau di Kekristenan atau Yahudi Oriental, apakah pakaiannya itu sama persis seperti yang dikenakan oleh perempuan-perempuan zaman sekarang yang menganggap itu busana syar'i? Itu kan hanya dipata seperti pakaian-pakaian India. Pakaian India itu kan satu one piece yang hanya dia nutupin begini aja. Itu abad 7 Masehi loh, Min, ya kan? Hmm. Kemudian eh, jadi saya tidak tidak eh, saya yakin bahwa akan berubah ke arah sana kalau kita mulai memahami bahwa tadinya Islam itu berkembang, Muhammad itu dan semua yang disebut nabi-nabi itu ya, mencoba justru memelihara keseimbangan, baik tidak hanya patriarki maupun matriarki, karena itu yang ada di dalam teks-teks. Tetapi tentu saja benar bahwa setelah Muhammad meninggal, gerakan keagamaan dia, saya menyebutnya gerakan keagamaan, gerakan keagamaan dia kemudian berubah dari yang tadinya dia ingin survive di dalam situasi politik pada masa itu, justru dia ingin survive dengan menjadi politik, dengan menjadi gerakan politik dan ekonomi. Sehingga makanya sangat patriarkis, memahami teks-teks, kemudian muncul hadis-hadis yang sangat patriarkis. Dan satu hal lagi, banyak tokoh-tokoh di dalam tokoh-tokoh Islam pada awal setelah meninggalnya Muhammad itu adalah tokoh-tokoh yang elit feminis. Jadi hanya memikirkan uh, status dia saja gitu loh. Ini juga kelemahan dari gerakan keagamaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Muhammad meninggal.
sehingga menjadi demikian patriarkis. Kalau apakah kita ada harapan ke sana? Saya positif, tidak pesimis, saya optimis. Saya melihat di Indonesia sudah ada kongres ulama. Saya sudah melihat ada tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hussein Muhammad, kemudian tokoh-tokoh yang lain yang memahami itu, dan kita punya satu latar belakang sejarah yang unik. Kita tidak seperti orang Pakistan yang punya fashion pakai kerudung ya, gitu kan. Kita kan kebanyakan fashion kita kan nggak pakai kerudung gitu kan. Jadi kita punya latar belakang sejarah yang sangat unik, tidak seperti di India atau di Asia Selatan dan Asia Tengah gitu kan. Terutama karena kita juga punya suku-suku yang masih matrilineal. Minangkabau misalnya, kita punya suku-suku yang bilateral atau bilineal seperti Jawa, Sunda, Madura, itu kan suku-suku mayoritas di Indonesia. Kita punya potensi ke sana, asalkan kita mulai dari dasarnya dulu, yang memahami apa sih kesetaraan itu, apa sih keadilan itu, apa sih kemanusiaan itu, dan apakah sebetulnya hukum-hukum agama itu tujuannya apa gitu kan. Kalau cuman kita memahami tujuan hukum agama itu untuk masuk surga dan ridho Allah, terus Allahnya dipahami sebagai Tuhan seperti para dewa-dewa Tamus dan dewa-dewa Inanna di Mesopotamia, ya sama aja bohong. Tapi kalau ridho Allah itu dipahami sebagai menyelamatkan satu kemanusiaan, seperti Imam Ali mengatakan kita semua itu bersaudara dalam satu kemanusiaan, yaitu baru ada pemahaman yang lebih komprehensif, lebih mantap mengenai Islam. Bisa kembali, saya tidak mengatakan berubah, tapi justru kembali ke kitahnya gitu ya, seperti gerakan keagamaan Muhammad SAW. Tuh. Oke. Ini kayaknya pernah juga seorang akademisi Islam namanya Reza Aslan yang juga berpendapat seperti itu, bahwa ketika di zamannya Reza Aslan. Oh, Reza Aslan ya. Ya, Reza Aslan berpendapat bahwa sebenarnya di masa Muhammad sendiri itu hak-hak kaum perempuan itu cukup dihormati gitu. Jadi misalnya ketika Muhammad tidak ada di Madinah, istrinya itu dijadikan sebagai kepala negara gitu. Jadi banyak sekali umat Islam yang bertanya-tanya tentang masalah negara, masalah fikih, masalah apapun kepada istri-istrinya Muhammad. Itu sampai menurunkan wahyu, diturunkannya wahyu di Quran, di mana dibilang bahwa untuk menghindari fitnah, jadi perlu ada hijab. Jadi hijab itu kalau di Quran justru turunnya hanya sebagai kayak tabir, pemisah, tabir antara umat Islam dengan istrinya Nabi, supaya tidak terjadi fitnah. Jadi justru ayat yang berkaitan dengan hijab itu di Quran menghormati perempuan sebenarnya. Nah, terus kemudian setelah umat Islam memperluas wilayahnya ke misalnya ke Persia dan kemudian ke bekas Kekaisaran Bizantium, mereka mengadopsi hal-hal yang dilakukan oleh kaum Persia dan kaum yang lain, termasuk di Bizantium, untuk dijadikan sebagai budaya Islam. Jadi menurut dia justru budaya penghijaban, penjilbaban ini bukan budaya Islam sebenarnya, bukan budaya Islam yang ada di zaman Muhammad. Justru budaya setelahnya yang kemudian diadopsi oleh ulama-ulama yang cukup konservatif dengan meniru budaya-budaya peradaban lain yang dianggap waktu itu lebih maju daripada Islam. Jadi kayaknya sesuai dengan apa yang disampaikan. Gimana, Mbak? Reza Aslan itu yang mengatakan kata sunnah. Reza Aslan itu yang mengatakan kata sunnah yang muncul di dalam kosakata umat Islam saat ini sebetulnya berasal dari kata yang ada di dalam kitab Undang-Undang Suryani Romawi pada abad ke-5, yaitu 1 atau 2 abad sebelum Nabi Muhammad. Dan itu undang-undang yang sangat berbeda dengan undang-undang yang sedang dijalankan oleh masyarakat Nabateya, masyarakatnya Rasulullah. Pada masa itu perempuan Nabateya itu sudah boleh mewakilkan dirinya sendiri untuk melakukan tanda tangan akta-akta bisnis, perjanjian pernikahan dan lain sebagainya, mewakili dirinya sendiri. Dia tidak perlu wali untuk menikah dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka mulai meninggalnya Nabi Muhammad, mulai hidup di dalam
tinggalnya itu kan ibu kotanya Damaskus, ya kan? Mhm. Bukan Arab kan, bukan Mekah. Mhm. Lalu mulai diadopsilah kitab undang-undang Suryani Romawi itu. Begitu juga ketika mereka berkuasa di pusat peradaban Persia. Kita tahu Persia adalah kelanjutan dari Babilonia, kelanjutan dari Asyur yang melanjutkan tradisi memakai jilbab seperti itu yang sebetulnya dulu untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku masyarakat pada masa itu. Jadi bukan agama, bukan istilahnya bukan wahyu ilahiyah ya, gitu. Mhm. Oke, jadi Itu kayak Reza Hasan yang mengatakan itu. betul betul. Jadi ini kayaknya pembahasan kita sudah lumayan lengkap, mulai dari sejarah jilbab, kemudian ijtihad-ijtihad Hmm. tentang jilbab dari dalam Islam sendiri, dan kemudian juga tentang patriarki yang ada di dalam agama-agama. Eh, apa namanya? Pembicaraan yang sangat menarik. Kita buka sesi pertanyaan kalau misalnya ada. Oke. Banyak banget itu minus, banyak yang kayaknya. Ya, mari kawan-kawan silahkan kalau ada yang bertanya. Eh, sebelum pertanyaannya ada, Ya, intinya gerakan lepas jilbab boleh 15 menit sehari. Kalau nggak boleh, 15 menit sehari aja tidak boleh cukup terpapar kelihatan tangan dan lengan dan dada. Apakah itu masih bisa dianggap adil dan setara? hmm, Ya nggak, Min? iya, iya, iya. Menurut kamu bagaimana? Jadi kalau Apa? kalau kalau ini kalau kaitannya sama kesehatan, Mbak ya, sebenarnya kan memang juga tidak sehat ya kalau misalnya apa namanya, tubuh kita selalu ditutup full gitu. Ya, jadi sebetulnya ketika saya mula-mula melepaskan jilbab, saya tidak tahu itu karena tidak mengerti mengenai masa defisiensi vitamin D. Saya pahamnya pada waktu itu karena saya sedang sakit yang sangat parah, kulit saya penuh dengan gula. Mhm. Saya pahamnya adalah ruksoh atau keringanan untuk saya untuk mengenakan pakaian sesuai dengan kenyamanan saya saat itu. Jadi, Mhm. saya memakai pakaian yang pendek, memudahkan saya kalau misalnya harus di WC umum, Mhm. memakai baju yang lengan pendek karena saya sering sakit gatal-gatal. Jangankan berbaju loh, Min, pakai BH dan celana dalam aja sakit nih kalau misalnya kambuh, bula-bula saya, pemphigus saya. Nah, Iya, iya. kemudian ketika saya terus-terusan kambuh, saya mendapati bahwa saya itu defisiensi vitamin D. Karena setiap kali saya keluar, saya sudah terbiasa dengan pakai kerudung, pakai lain sebagainya kan. Mhm. Akhirnya saya mulai melakukan riset dan saya terkejut karena kenapa kalau di Indonesia dan negara-negara Islam yang tropis, kenapa malah ada defisiensi vitamin D yang sangat tinggi? Kenapa di Finlandia tidak? Kenapa di uh, Islandia tidak? Padahal mereka kekurangan matahari karena mereka setiap kali musim panas, mereka benar-benar memanfaatkan summer musim panas untuk berjemur. Mhm. Dan kenapa di Inggris jumlah orang yang lebih defisiensi vitamin D itu orang Asia Selatan, termasuk orang Islam? Karena mereka walaupun summer, mereka tidak akan melepaskan jilbab atau pakaian panjang mereka untuk sunbathing. Mhm. Nah, itu ada Itu ada masalahnya. pertanyaan, Mbak ya. Kenapa jilbab itu yang budaya Yahudi dan budaya Timur Tengah, tapi dipaksakan di Indonesia? Ini pertanyaan yang sebenarnya valid ya, karena eh, apa namanya, Uh-huh. perbedaan perbedaan apa, iklim, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan society Uh-uh. itu akan Uh-uh. juga menghasilkan perbedaan apa namanya, pakaian dan sebagainya. Jadi pemaksaan satu budaya dari satu budaya ke budaya lain ini juga sangat berbahaya sebenarnya, Mbak ya. Betul. Saya pikir ini juga ada masalah dengan kejiwaan postkolonial atau pasca kolonial ya, postkolonialisme. Mhm. Oke, saya mengerti bahwa di Aljazair, Maroko, Tunisia, mereka punya budaya berpakaian masyarakat Berber yang mengenakan kerudung. Dan kemudian ketika mereka tidak lagi dijajah, mereka memerlukan identitas budaya. Maka mereka mulai mengenakan kerudung kembali. Kemudian di Iran juga seperti itu. Berpakaian jilbab, cador adalah simbol identitas melawan kolonialisme dan westernisme, kebaratan itu kan. Mhm. Loh, tapi kan kalau di Indonesia bangsa-bangsa itulah yang bangsa barat. Persia itu sudah barat kita.
Mhm. Arab itu sebelah barat kita ya kan. Dan secara tradisional kita tidak, mungkin hampir 90% dari pakaian tradisional kita tidak menutup kepala. Mhm. Justru kita membiarkan rambut kita. Karena kalau ditutup kepala mungkin jadi kutuan. Dulu kan ada budaya apa sih istilahnya? Jadi siap ngambil-ngambil kutu itu loh Mhm. di depan teras, ibu saling berbaris ngambil kutu gitu kan. Ya, Mhm. kemudian ya kan? Iya. Dan jujur banyak banyak sekarang kasus orang pergi ke dokter kulit nih Mhm. karena mereka mulai memakai jilbab dan lain sebagainya, makanya muncullah sampo-sampo untuk orang pakai jilbab ya kan, dan lain sebagainya. Iya, Itu benar. memang kejiwaan pasca kolonial yang ingin punya identitas nih. Mhm. Oh, itu kan budaya barat kita pakai begini-begini. Uh, karena mengadopsi dari orang-orang yang pernah dijajah dari Tunisia, Berber, apa Aljazair, Maroko, kemudian Iran. Walaupun dia nggak pernah dijajah, tapi dia selalu punya punya musuh bersama. Kita cari musuh bersama siapa siapa? Amerika, musuh bersama Iran gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi seharusnya kita punya identitas kita sendiri yang uh, kita buat jadi dekolonismenya kita gitu loh. Itu mungkin dekolonismenya mereka yang di Afrika dan di Timur Tengah dengan budaya mereka seperti itu, ya kan? Iya. Itu aku rasa itu juga ada, sehingga mudah ditanamkan ke kita. Dulu kan bangsa Belanda seperti itu, gini 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 gitu loh. Saya ingat Iya. nih waktu saya kuliah dulu, waktu mahasiswa begitu. Iya. Gosul Fikri soalnya. Iya, perang pemikiran ya. Nah, Ya. ini kan kalau kalau dipaksakan itu akan bisa terjadi di Iran. Jadi misalnya dalam waktu terakhir-terakhir ini kan ada banyak gerakan besar di Iran di mana para wanitanya berlomba-lomba untuk melepas jilbab karena mereka sudah terlalu dipaksa untuk berjilbab sehingga sudah terlalu jenuh dan ingin melawan gitu. Pada dasarnya kembali lagi bahwa berjilbab atau enggak itu sebuah hak ya, tapi jangan sampai ada peer Betul. pressure, ada Hmm. paksaan dan sebagainya. Karena Hmm. gini, kalau misalnya memang benar-benar tidak ada paksaan, tidak ada tekanan masyarakat dan sebagainya, mungkin apa namanya, statistiknya akan seperti di Amerika. Jadi dari misalnya dari seluruh keseluruhan muslimah itu, kalau di Amerika yang memakai jilbab Hmm. sekitar 43%. Sedangkan yang Hmm. 57% memilih untuk tidak pakai jilbab. Itu kan kalau Hmm. kalau dasarnya kebebasan. Jadi saya pikir di Indonesia pun Hmm. begitu. Kira-kira kalau dibebaskan Hmm. benar-benar dalam arti kebebasan, tidak ada stigmatisasi dan sebagainya, Hmm. kemungkinan akan ya sekitar 50-50 lah. Nah, sekarang ini yang Hmm. bermasalah adalah ketika yang nggak pakai jilbab itu distigmatisasi dan kemudian dimulai dari Aceh jilbab itu wajib dan sebagainya. Bahkan yang non-muslim pun diharuskan berjilbab. Sekarang ini sudah banyak terjadi di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Ini merupakan sebuah Hmm. gerakan yang cukup berbahaya, yang sebenarnya Betul. melanggar kesekuleran negara kita gitu. Para pendiri bangsa ini sudah memutuskan bahwa negara ini berdasarkan Pancasila, agamanya banyak gitu, bukan Hmm. hanya Islam gitu. Hmm. Jadi apa Dan namanya, Islamnya banyak. Islamnya pun Dan jenisnya Islamnya nggak hanya macam-macam satu ya, vers. betul. Hmm. Hmm. Ah, ya Iya kan? benar-benar. Hmm. Jadi, ya. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan, Hmm. justru kalau kita mengatakan bahwa agama Islam itu mewajibkan pakaian tertentu, mewajibkan makan tertentu, mewajibkan poligami misalnya kan, atau mensunahkan poligami, Hmm. itu artinya kita justru memasukkan nilai-nilai sekuler kepada kehidupan agama. Hmm. Sekuler kan duniawi, pakaian itu kan masalah duniawi. Kebutuhan kita masing-masing yang berbeda. Saya punya kebutuhan tidak bisa pakai baju panjang karena penyakit saya. Nggak mungkin dong Allah itu sebegitu bodoh melarang saya berpakaian sesuai dengan kesehatan saya gitu kan. Nah, nggak itu agama yang masuk akal, make sense. Nah, Hmm. itu yang pertama. Yang kedua adalah yang saya lihat, yang saya sangat saya concern masalahnya adalah masalah kesehatan. Di Afghanistan itu tadi saya sudah sampaikan ya, 95% perempuan mengalami defisiensi vitamin D, dan defisiensi vitamin D itu udah yang severe, yang parah. Bukan lagi, ada tingkatan-tingkatannya lagi, itu tingkatan yang parah, yang mungkin kalau udah sedikit lagi dia sudah mati gitu kan. Hmm. Itu menyebabkan bukan hanya masalah pada
si perempuan itu kepada anak-anaknya. Vitamin D itu kan menyangkut nanti masalah depresi, penyakit mental, bukan hanya rakitis, bukan aja penyakit tulang gitu kan. Pokoknya segala macam penyakit. Itu yang saya concern karena sekarang anak-anak itu harus pakai jilbab. Terus sekolah dari jam jam 7 sampai jam 12 nggak keluar-keluar, ya kan? Nggak dapat cahaya matahari. Nggak seperti saya dulu sekolah Muhammadiyah, saya pakai kerudung, tapi itu waktu saya udah kelas 3 dan saya pulangnya cepat. Jam 11 saya udah pulang, jam 12 saya udah pulang. Masih dapat cahaya matahari, saya masih bisa lepas jilbab, saya masih bisa main, masih dapat cahaya matahari. Tapi anak-anak zaman sekarang enggak nih. Jadi padahal kita tinggal di negara yang berlimpah dengan cahaya matahari, vitamin D. Akhirnya apa? Anak-anak dan banyak perempuan. Saya dulu mengalami depresi, pulang dari Italia saya mengalami depresi karena saya kembali dalam rutinitas yang saya tidak banyak keluar rumah karena saya ibu rumah tangga. Tapi setiap kali keluar rumah saya pakai jilbab, sehingga saya ketika ada masalah sedikit saya depresi. Saya baru ngerti kenapa saya depresi pada waktu itu karena saya jarang berjemur. Saya jarang keluar dengan pakaian seterbuka mungkin. Karena kalau semakin kita membuka pakaian kita, misalnya cukuplah memperlihatkan lengan dengan memperlihatkan betis atau kaki, itu 10.000 kali lipat IU daripada kita minum suplemen vitamin D. Tidak semua orang tidak bisa minum suplemen vitamin D. Ada yang alergi, ada yang alergi telur, ada yang alergi susu kan. Sekarang matahari alergi cuma sedikit, sebentar habis itu kita balik lagi ke rumah ngademin diri, udah. Karena itu alami, kan matahari itu kan sesuatu yang alami. Kita pikirannya secara natural aja lah gitu kan. Apa sih yang terlalu berbahaya dari matahari kalaupun cuma 15 menit sehari gitu kan. Nah, waktu itu jadi yang saya concern itu dua hal itu adalah yang pertama yang masalah kesehatan gitu. Ya. Oke, saya kira ini sudah cukup komprehensif apa yang kita bicarakan, dan kembali lagi ini adalah permasalahan hak dan kemudian juga permasalahan hukum dalam Islam itu. Jadi saya kira dari komen-komen yang kemarin ada di poster dan kemudian komen-komen yang sekarang ada di layar itu, masyarakat Indonesia, masyarakat Islam pada umumnya itu tidak mengerti apa itu ijtihad, bahwa ijtihad itu bisa bermacam-macam dan sama-sama dihormati gitu. Sama seperti ketika beberapa imam memutuskan misalnya kunut itu harus dilakukan atau enggak, atau wudhunya setiap imam berbeda karena lingkungannya berbeda. Nah, ini yang tidak disadari oleh sebagian besar umat Islam yang ada saat ini, sehingga menganggap satu hukum itu berlaku buat semuanya. Padahal kalau kita lihat sejarah keislaman, yang namanya ijtihad itu banyak sekali bisa menimbulkan macam-macam penafsiran gitu. Oke. Ijtihad itu mungkin ada juga karena itu tadi kan kalau kita pengen menyelamatkan hidup seseorang, kan konteksnya masing-masing beda tuh, ya nggak? Ya benar. Oke, terima kasih Mbak Gayatri, Mbak Chen atas waktunya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Akan kita lanjutkan berbagai diskusi di masa mendatang. Ini serial diskusi peradaban, jadi macam-macam nanti temanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini nanti akan juga di-upload di YouTube setelah diedit sedikit. Oke, terima kasih. Salam dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Oh ya, sama-sama.